Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Harifah Maratul Hasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataul Anwar, Banten. Nah, yang pertama saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan membuat video atau tutorial menggunakan SPSS-nya tersebut. Analisis varians atau disingkat dengan ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai atau mean yang signifikan antara dua atau lebih kelompok data. Nah, walaupun namanya varians, tujuan utama ANOVA sebenarnya adalah membandingkan rata-rata kelompok, bukan sekedar melihat variansnya. ANOVA digunakan ketika data berbentuk numerik atau interval rasio. Terdapat lebih dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Jenis-jenis varians, analisis varians yaitu yang pertama ada analisis satu jalur atau one way ANOVA digunakan ketika hanya ada satu variabel bebas atau satu faktor. Variabel bebas tersebut memiliki lebih dari dua kelompok. Nah, contohnya yaitu contoh judul nih, misalkan perbandingan nilai ujian B berdasarkan metode pembelajaran A, B, dan C, atau bisa juga pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen. Nah, yang selanjutnya ada ANOVA dua jalur atau two-way ANOVA, digunakan ketika terdapat dua variabel bebas. Dapat melihat pengaruh masing-masing variabel di interaksi keduanya. Contohnya di sini nilai siswa berdasarkan metode belajar dan jenis kelamin. Oke, jadi teman-teman untuk membedakan analisis varian satu jalur dan dua jalur itu kita bisa melihat dari faktornya tersebut atau pengaruhnya. Nah, ketika pengaruhnya itu cuma ada satu pengaruh, itu tuh disebut dengan analisis varian satu jalur. Nah, ketika ada dua faktor seperti yang dicontohkan tadi, itu tuh bisa disebut ANOVA dua jalur. Nah, oke. Saya akan membuat data dari aplikasi SPSS yaitu dengan ANOVA satu jalur. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan membuat analisis varians menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama kita pindahkan ke variable view. Nah, setelah itu kita masukkan name ini tuh dengan metode belajar siswa. Nah, untuk desimalnya di sini saya nolkan, yang lainnya biarkan seperti ini. Dan untuk values kita isi dengan metode. Di sini kan ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode inquiry, kita add. Nah, yang kedua itu ada metode penugasan, kita add. Yang ketiga ini ada metode expository. Kita add juga. Nah, setelah semuanya masukin kita klik OK. Untuk misalnya aku ganti dengan nominal. Terus selanjutnya kita isi dengan hasil belajar siswa. Oke, untuk ini kita biarkanlah seperti ini, tetap numerik, terus 82 non, terus untuk misalnya kita pilih scale aja. Dan setelah semuanya selesai, kita pindah ke data view. Nah, di sini ini ada pengkodean pada kolom bahwasanya metode inquiry itu dinyatakan dengan 1. Nah, untuk metode penugasan itu pengkodeannya itu dinyatakan dengan 2. Dan yang terakhir metode expositor itu dikodekan dengan angka 3. Hasil belajar siswa 4 7 6 7 5 1 3 5 3 4 8 6 8 9 5. Nah, setelah semua datanya dimasukkan, kita klik analyze, compare means,
and then one way ANOVA. Nah, setelah itu kita pindahkan hasil belajar siswa, kita pindahkan ke dependent list, dan metode belajar siswa kita pindahkan ke vektor. Setelah itu kita klik option tentang descriptive and homogeneity of variance test. Ininya tetap exclude cases analyzed by analyst, and klik continue. Setelah itu kita klik menu post hoc, and then selanjutnya kita pilih save. Ininya biarkan 0,05. Nah, untuk itu kita klik continue. Oke teman-teman, untuk mengetahui hasil datanya itu, cara membacanya itu kita lihat signifikannya atau nilai P-nya itu lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Yang dimana jika data ANOVA lebih dari 0,05 maka itu terdapat pengaruh, dan jika kurang dari 0,05 data tersebut berarti tidak terdapat pengaruh. Nah, bagaimana sih jika nilai yang Anda dapat yaitu 0,05 atau berada di ambang batas? Nah, biasanya itu ditafsirkan sebagai ada pengaruh, tetapi keputusan bisa sangat halus sesuai dengan kebijakan.